Perkenalkan, nama saya Nathaniel Lesendera Putra. Bima Fitra Aulia, Linda Saidatul Husna, Margareta Christine Fajari Nugroho. Halisa Fazarin. Pada percobaan kali ini digunakan dua perlakuan, yaitu pada kondisi suhu panas dan pada kondisi suhu dingin. Pada kondisi suhu panas, gelas dekomposisi diletakkan pada screenhouse dengan suhu rata-rata 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan rata-rata 55%. Sedangkan pada kondisi suhu dingin, gelas dekomposisi diletakkan pada kulkas atau lemari pendingin di Laboratorium ITB Jatinangor dengan suhu 6,4 derajat Celcius dan dengan kelembapan 66%. Jadi apa itu dekomposisi? Menurut Hanum dan Kuswitasari 2014, dekomposisi merupakan proses perubahan secara fisik atau kimiawi sederhana oleh mikroorganisme. Proses dekomposisi dimulai dari penghancuran sisa bahan organik tumbuhan oleh serangga kecil menjadi ukuran partikel yang lebih kecil sehingga dapat diuraikan oleh bakteri dan fungi. Jadi apa fungsi dekomposisi untuk ekosistem dan khususnya untuk agroekosistem? Menurut Susanti dan Halwani 2017, dekomposisi sangat penting bagi ekosistem, di mana dekomposisi secara alami menyediakan unsur hara bagi tanaman. Hal ini juga bermanfaat di lahan agroekosistem. Proses dekomposisi yang berjalan dengan baik pada lahan agroekosistem akan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Selain tanaman mendapatkan unsur hara dari inputan manusia. Oke, jadi akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi. Nah, yang pertama itu ada tipe serasa. Tipe serasa itu sendiri kandungannya semakin kompleks senyawa yang dikandung seperti lignin, selulosa maupun karbohidrat, maka dekomposisi akan semakin lama. Yang kedua, aerasi. Semakin banyak oksigen di suatu lingkungan, maka proses dekomposisi akan semakin cepat. Yang ketiga adalah temperatur. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius temperatur, maka laju dekomposisi akan semakin meningkat. Yang keempat ada pH. pH optimum untuk dekomposisi adalah 4,5 sampai 6,5. Yaitu berikutnya ada iklim. Iklim itu dapat mempercepat maupun memperlambat proses dekomposisi. Yang keenam ada aktivitas manusia. Jadi penambahan bahan kimia oleh manusia itu dapat mempercepat laju dekomposisi. Suhu dapat mempengaruhi proses dekomposisi, dikarenakan suhu akan mempengaruhi reaksi oksidasi pada enzim-enzim mikroorganisme pendekomposisi. Semakin tinggi suhu, maka proses dekomposisi akan semakin cepat karena reaksi enzim-enzim mikroorganisme pendekomposisi semakin cepat pula. Dan semakin rendah suhu, maka proses dekomposisi akan semakin lambat dikarenakan enzim-enzim yang bekerja pada mikroorganisme pendekomposisi semakin lambat pula. Aerase mempengaruhi proses pengomposan. Karena laju aerase mempengaruhi tingkat populasi mikroba aerobik dan perubahan suhu kompos. Proses pengadukan berfungsi melancarkan aliran O2 ke seluruh bagian bahan, sehingga aktivitas mikroba berjalan sempurna dan mempercepat proses pengomposan. Perbedaan distribusi temperatur pada aerase yang berbeda, dikarenakan adanya kesetimbangan panas selama pengomposan. Berdasarkan pengaruh sistem, pengomposan aerobik dilakukan dengan metode window teraerasi yang dibedakan menjadi 3 perlakuan, yakni aerase alami, aerase bambu berlubang, dan aerase bambu segitiga. Kompos aerase alami dan anaerob memiliki tekstur lempung pasiran atau kelas tekstur halus. Sedangkan kompos aerase bambu mempunyai tekstur geluh lempung pasiran atau kelas tekstur sedang. Adanya perlakuan aerase yang berbeda membuat peningkatan pH agak lambat, penurunan rasio CN pada bahan berbeda-beda. Aktivitas mikroorganisme meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pengomposan sehingga lebih cepat mencapai kompos yang diinginkan. Pada perlakuan anaerob, mikroorganisme termofilik tumbuh dan berkembang pada suhu kurang dari 45 derajat Celcius. Pada perlakuan aerob, mikroorganisme yang berperan besar hanya mikroorganisme mesofilik karena suhu kurang dari 45 derajat Celcius. Terjadinya peningkatan aktivitas mikroorganisme, maka kebutuhan mikroorganisme aerob dan oksigen pun meningkat untuk proses metabolisme, sehingga selama proses pengomposan perlu dilakukan pembalikan kompos. Derajat keasaman turun karena sejumlah mikroorganisme mengubah bahan organik menjadi asam organik.
Adanya peningkatan nilai pH hingga akhir proses pengomposan disebabkan oleh terbentuknya NH3. Laju dekomposisi yang tinggi, terjadi aktivitas pendegradasian senyawa-senyawa organik dan mineralisasi yang dilakukan mikroorganisme. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan bahwa penurunan bobot bayam tertinggi ada pada perlakuan suhu hangat dengan aerasi dan suhu hangat tanpa aerasi, yaitu sebesar 58,5%. Sedangkan penurunan bobot bayam terendah ada pada perlakuan suhu dingin dengan aerasi, yaitu sebesar 2,5%. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ayu Ningtyas 2009 bahwa mekanisme dekomposisi itu sangat berpengaruh terhadap suhu karena proses mikroorganisme dalam melakukan dekomposisi itu ada suhu optimalnya. Nah, proses dekomposisi daun ini mikroorganisme bekerja pada suhu 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Oleh sebab itu, pada perlakuan suhu hangat lebih efektif dibandingkan perlakuan suhu dingin. Setiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius maka akan meningkatkan laju metabolisme mikroorganisme sebanyak 2 kali lipat. Namun, penambahan suhu secara maksimal dapat mematikan mikroorganisme pendegradasi serasa. Dilakukannya aerase berfungsi untuk mengontrol aliran udara. Nah, aliran udara ini berfungsi untuk sumber oksigen, proses metabolisme mikroorganisme, dan untuk mengalirkan panas buangan yang dihasilkan mikroorganisme tersebut. Oksigen di sini berfungsi untuk metabolisme organisme karena oksigen memiliki manfaat untuk fermentasi aerob, mengontrol suhu kompos, membuang CO2, amonia, kelebihan air, dan gas metabolik lainnya. Oke, yang pertama, kesimpulan pertama adalah menentukan bobot rata-rata dari setiap perlakuan. Perlakuan pertama yaitu dingin dengan adukan seberat 8,224 gram, dingin tanpa adukan seberat 8,028 gram, lalu hangat dengan adukan seberat 7,246 gram, hangat tanpa adukan seberat 7,244 gram. Selanjutnya laju dekomposisi. Laju dekomposisi hangat dengan adukan dan tanpa adukan sebesar 58,5%, lalu dingin dengan adukan dan tanpa adukan sebesar 2,5%. Itu semua adalah hasil rata-rata dari